Tersangka predator anak via game online kerap membagikan konten pornografi korbannya ke 3 grup percakapan WhatsApp. Polisi kini tengah selidiki 400 nomor yang tergabung dalam grup itu. Polisi hingga kini masih mengembangkan kasus kejahatan seksual terhadap anak melalui game online. Polisi saat ini tengah menyelidiki ratusan nomor yang terdapat di grup WhatsApp yang diikuti oleh tersangka Prasetya Devano alias Devans alias Pras. Sedikitnya 400 nomor telepon di 3 WhatsApp grup di mana tersangka Devan bergabung. Ketiga grup WhatsApp tersebut khusus dibuat untuk saling bertukar foto dan video berunsur pornografi. Kita masih mengklarifikasi, daripada nomor-nomor yang ada di WA itu kan ada sekitar 3 WA grup, ada 400-an anggota. Sedang kita lakukan identifikasi semuanya. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis kemarin. Tersangka Prasetyo Devano melancarkan aksinya di aplikasi game online. Dengan modus grooming, tersangka berhasil membujuk korban yang masih di bawah umur untuk bertukar nomor telepon. Tersangka lantas membujuk korban untuk melakukan adegan berunsur pornografi via video call aplikasi WhatsApp. Rekaman video tersebut kemudian dibagikan tersangka ke salah satu grup WhatsApp yang beranggotakan 123 orang. Dalam 2 pekan terakhir ini saja, polisi telah mengungkap 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya dengan modus grooming. Selain tersangka Prasetyo Devanto, polisi juga berhasil mengungkap kejahatan seksual terhadap anak di dunia maya yang dilakukan oleh seorang narapidana di Surabaya. Tersangka memalsukan akun seorang guru di media sosial Instagram dan mendekati murid-murid guru tersebut, hingga akhirnya para korban mau memberikan foto berunsur pornografi. Grooming adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja, sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Pelaku membuat akun palsu di sosial media dan menyasar korban yang umumnya anak-anak. Setelah mendapatkan target yang dipilih secara acak, pelaku menghubungi korbannya dan berkomunikasi untuk mendapat kepercayaan dari korban. Pelaku meminta nomor pribadi korban dan berhubungan secara personal melalui aplikasi WhatsApp. Korban yang sudah mempercayai pelaku akan mau melakukan apa saja sesuai permintaan pelaku. Pelaku selanjutnya meminta foto dan video korban dan dijadikan objek pornografi. Namun ternyata kejahatan seksual di dunia maya dengan korban anak-anak tidak berhenti sampai di situ. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut telah menerima laporan kejahatan seksual lain dengan modus yang nyaris serupa. Namanya adalah sekstorsi. Sekstorsi atau sextortion adalah pacaran online yang berujung pemerasan, cyberbully, perjudian online, live streaming video, dan trafficking serta penipuan online. Sekstorsi merupakan tahapan lanjutan dari grooming. Setelah korban mengirimkan gambar atau video berunsur pornografi, pelaku akan menyimpannya dan mengancam korban. Selanjutnya, pelaku melakukan pemerasan supaya korban memberi sejumlah uang ataupun lainnya dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video porno korban. Foto dan video yang dimiliki pelaku dijadikan alat untuk terus melakukan pemerasan kepada korban. Sosiolog dari Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang menilai kasus predator anak merupakan kejahatan berbahaya yang harus diwaspadai oleh semua pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua. Para pihak yang menjadi korban harus dilindungi dan disembunyikan identitasnya. Sebaliknya, pelaku justru harus dipublikasikan ke masyarakat luas dan dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Orang tua sekarang itu relatif permisif, membiarkan anak-anaknya itu meskipun masih kecil itu bermain dengan sesuatu yang sebetulnya belum pada usianya, misalnya game online. Dan dengan bermain game online itu anak bisa terlalu, istilah orang Jawa itu kebablasan. Dia bisa bermain lebih jauh daripada yang seharusnya dia boleh bermain pada usianya. Akibatnya ya itu tadi. Ada orang-orang yang memanfaatkan itu, kemudian dia melakukan sesuatu dan anak hanya bisa menurut. Kemudian setelah orang itu mendapatkan kartu truf, mendapatkan kuncinya, maka itu dipakai alat untuk mengancam.
anak lalu secara psikologis akan menjadi tertekan. Mewaspadai predator anak harus dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua haruslah memahami literasi penggunaan teknologi oleh anak. Sebab kemajuan teknologi menjadi satu hal yang tak bisa dihindari. Pengawasan penggunaan gawai harus diterapkan, diantaranya dengan pengaturan waktu dan lokasi pemakaian gawai. Tim Liputan, Kompas TV.